Mending mana? Tecno Camon 40 atau Infinix Note 50S 5G Plus? Oke kelas, kedua saudara beda ibu, satu bapak ini punya kelebihan tersendiri dibanding kompetitor lain. Jika Anda pilih Tecno Camon 40 atau Infinix Note 50S 5G, tentu Transsion Holding sebagai bapak biologis kedua anaknya ini akan senyum-senyum aja. Gak masalah Anda pilih yang mana, masalahnya adalah ke kita. Kira-kira kebutuhan kita lebih cocok pakai yang mana? Nah, itulah yang akan kita gali, jangan sampai Anda salah pilih. So kelas, tidak usah siapkan rautan pensil, cukup sediakan snack aja untuk dicemil. Tonton video sampai habis bersama Bu Guru Vanilla, mari berbaris. Ya kelas, ketika video ini dibuat, harga Infinix Note 50S 5G Plus lebih mahal dibanding Tecno Camon 40 4G. Tapi harga kedepannya pasti bisa berubah-ubah. Jika Anda mau beli, caranya mudah, asal ada duitnya. Cukup klik di YouTube Shopping yang sudah kami sediakan dan check out. Unitnya dijamin aman, original karena langsung dari official store-nya. Untuk yang pertama, kita bahas ke sesi pelajaran yang paling sering ditanyakan oleh netizen Konoha, yaitu mending mana Tecno Camon 40 atau Infinix Note 50S 5G Plus untuk pemakaian jangka panjang. Nah, kalau pertanyaannya ini terus terang kami susah jawabnya ya kelas. Karena kita mana tahu pola pemakaian Anda bagaimana. Dan namanya kalender sial, tidak ada yang tahu polanya. Yang kami tahu cuma pola jaminan kedua HP ini dalam merebut kepercayaan Anda. Tecno Camon 40 berusaha merebut simpati Anda dengan kasih jaminan 3 kali update mayor hingga Android 18, 5 tahun security patch dan garansi 12 plus 1 bulan. Kalau Infinix lebih pendek, kasih 2 kali update hingga Android 17, 3 tahun security patch dan garansi 12 bulan. Jadi secara teori Tecno lebih menjanjikan untuk dipakai jangka panjang. Apalagi menurut bocoran analisa, umur jaringan 4G ini masih sangatlah panjang, terutama di Indonesia dan di negara berkembang lainnya. Kabarnya layanan 4G ini baru akan dihentikan di tahun 2040. Tapi beda lagi jika di kota Anda sudah tercium jaringan 5G. Tentu lebih bijak gas. Langsung saja beli Infinix Note 50S 5G Plus gitu ya kelas ya. Clear kan? Selanjutnya, kedua HP ini tidak support wireless charger dan tidak punya lubang jack audio, tapi punya dual speaker stereo. Bagi Anda yang suka dengerin konten podcast atau musik, kami rasa speaker Tecno baik speaker atas atau speaker bawah punya power lebih keras dengan output yang lebih mantap dibanding dual speakernya Infinix. Coba deh dengerin. Next, masalah kualitas layar, keduanya termasuk terbaik di kelasnya. Punya in-display fingerprint, punya tingkat kecerahan yang masih mampu terlihat di outdoor, punya layar lapang dengan bezel yang tipis, punya jenis layar AMOLED dengan tone color cakep enak dipandang di sudut manapun. Tapi jika Anda lihat lebih teliti, keunggulan Infinix mulai terlihat pada layarnya yang bisa putar konten HDR di YouTube up to 4K. Sehingga tekstur videonya terlihat lebih nyata dan terlapisi pula oleh Corning Gorilla Glass 5. Kalau kaca pelapis Tecno pakai Panda Glass. Tecno juga belum bisa memutar konten HDR di video. Tapi kalau untuk melihat konten berupa foto, kebalikan ya kelas ya. Tecno punya teknologi HDR di galerinya, sedangkan di Infinix tidak ada. Dan lagi, jika Anda tidak suka layar curve, condong ke layar flat, tentu kekurangan minor dari layar Tecno bisa Anda maklumi. Apalagi untuk kerja outdoor, layar flat berasa minim resiko. Terlebih Tecno punya perlindungan bodi yang lebih kuat dengan IP66 dibanding IP54 yang ada di Infinix. Lanjut ke sesi mata pelajaran ketiga saudara tentang UI dan AI. Untuk UI pada prinsipnya sama dengan HiOS dan XOS, baik pengoperasiannya dan personalisasinya. Cuma kalau saya pribadi lebih suka pergerakan animasi di Infinix, terutama dalam buka tutup aplikasi. Animasi Infinix itu terlihat lebih fluid. Dan jika Anda sebagai pegawai kantoran atau pelajar yang sering gunakan aplikasi Zoom, pilihan terbaik adalah Infinix Note 50S 5G Plus karena fitur berganti background dan fitur blur
background cuma tersedia di Infinix. Kalau di Tecno tidak bisa. Tapi jika Anda suka editing video dan suka simpan banyak foto kenangan mantannya teman, pilih saja Mang Tecno. Karena Mang Tecno Command 40 masih punya slot memori eksternal. Untuk studio AI juga begitu. Di Kang Infinix baru menyediakan fitur penghapus objek saja. Berbeda dengan Mang Tecno, terdapat 3 pilihan fitur pada studio AI-nya, ada ketajaman AI, penghapus AI, dan perluas AI. Selebihnya, fitur AI keduanya hampir mirip, cenderung kelengkap di kelas harganya. Berlanjut ke sesi keempat tentang performa, baterai, dan charging class. Mengenai performa MediaTek G100 di Tecno Command 40 tidak jelek. Juga bahkan chipset ini masih jadi yang terbaik di kelas 4G. Namun kalau lawannya chipset 7300 Ultimate yang ada di Infinix, sepertinya Tecno harus sadar diri. Nilai Antutu Infinix bisa tembus ke 700 ribuan, sedangkan Tecno hanya 400 ribuan. Untuk main game ML settingan Super Ultra, Infinix dapatkan rata-rata 88 FPS. Kalau Tecno dapatkan rata-rata 71 FPS. Jika sambil rekam layar, Infinix masih dapatkan 82 FPS dan Tecno cuma 58 FPS. Untuk main Genshin Impact settingan lawless 60 FPS, Infinix dapatkan 43 FPS, Tecno dapatkan 32 FPS. Untuk main PUBG, Infinix bisa ke grafik smooth extreme plus dapatkan FPS rata-rata 87 FPS, sedangkan Tecno grafiknya hanya mentok ke smooth high, dapatkan rata-rata 39 FPS. Untuk uji tes 3D Mark di ruangan non-AC, best loop dan lawless loop score Infinix beda jauh meninggalkan Tecno. Kalau mengenai stabilisasi hampir mirip sih di 99%. Untuk tes ini, baterai Infinix terkuras 4% dan Tecno hanya 3%. Temperatur di Infinix juga lebih naik 7 derajat Celcius dibanding Tecno yang hanya naik 1 derajat Celcius. Mengenai suhu, Tecno yang lebih adem, kemungkinan ada andil dari 11 layer cooling system yang tertanam di bodi Tecno. Tapi kejadian itu bisa juga karena hasil FPS di Tecno tidak setinggi Infinix. Nah, sekarang kita coba tes dengan skenario yang berbeda tanpa adu otak, tapi adu otot lewat hardware kamera buat record video di ruangan non-AC selama 7 menit kelas. Dan hasilnya, suhu Tecno bagian depan 39 derajat Celcius dan Infinix 37 derajat Celcius. Untuk bagian belakang dekat kamera, suhu Tecno 41 derajat Celcius dan Infinix 38 derajat Celcius. Untuk baterai, Tecno mengkonsumsi 4% dan Infinix cuma 2%. Di sini bisa simpulkan mengenai suhu dan konsumsi baterai 5200 mAh dari keduanya. Hampir mirip tergantung aktivitasnya. Karena itu, nilai SOT keduanya hampir sama. Ketika melewati uji tes dalam skenario yang sama, pakai Wi-Fi bergantian dengan data operator. Tecno bisa capai SOT 9 jam dan Infinix SOT-nya hampir 9 jam pula. Keduanya tergolong irit. Untuk isi daya juga begitu. Baik Tecno dan Infinix dibekali kecepatan charger 45 watt. Untuk isi daya dari 13% ke 100% butuh waktu 50 menit pakai mode hyper. Sekarang kita coba uji tes tangkapan Wi-Fi dengan nama Wi-Fi yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama dalam satu kali percobaan saja lewat situs face.com. Dan hasilnya imbang loh ya. Keduanya dapat 24 Mbps. Karena imbang, coba kita buktikan untuk upload konten YouTube pakai Wi-Fi ini. Terlihat ya, keduanya benar-benar berjalan beriringan. Speednya sama. Dan ternyata upload Tecno diterima oleh YouTube duluan di waktu 1 menit 45 detik, disusul Infinix di waktu 1 menit 47 detik. Bedanya tidak terlalu signifikan sih ya. Jadi hasil tes Wi-Fi tadi benar adanya. Sekarang kita coba tes sinyal pakai operator dengan provider yang sama, nomor dan tempat yang sama, jam yang sama dengan satu kali percobaan saja. Tecno bisa menyerap sinyal 40 Mbps dan Infinix di 74 Mbps. Jika kita pindah ke tempat, hutan pegunungan jelas turun ya. Tapi setidaknya keduanya masih dapat sinyal 4G. Tecno dapat 42 Kbps dan Infinix di 100 Kbps. Dan selanjutnya kita compare kameranya kelas. Lewat hasil tes manual kamera, keduanya sanggup mendownload Gcam.
Tapi menurut saya sih, kamera bawaannya saja sudah oke. Tecno punya lensa utama 50 megapiksel f1.8 sensor Sony Lithia 700C with OIS plus ACE. Karena punya OIS, Tecno berani unjuk gigi dengan fitur Flash Snap yang bisa ambil gambar secara otomatis pada objek yang bergerak cepat. Kalau di Infinix, fitur itu tidak ada. Tecno juga punya kelebihan mutlak dengan keberadaan lensa ultra wide 8 megapiksel f2.2. Anda bisa ciptakan foto dengan sudut yang lebih luas, buat foto grup atau pemandangan daylight maupun low light. Dengan hebatnya, lensa ultra wide-nya ini bisa menggantikan peran lensa makro karena punya sistem autofocus. Untuk video ultra wide juga bisa stabil di resolusi Full HD 30 fps. Untuk ciptakan video ultra wide stabil on sambil berganti lensa dari ultra wide ke wide, syaratnya Anda harus mulai record dari posisi video ultra wide. Kalau Anda mulai dari video wide, stabilisernya tidak akan bisa menyala. Nah, untuk Infinix punya kamera utama 64 megapiksel f1.7, sensor Sony IMX682 no OIS hanya ACE. Secara kasta pun, sensor kamera Tecno lebih bagus dibanding sensor kamera Infinix yang terbilang uzur ya. Cuma hasil kamera smartphone tidak melulu tergantung pada jenis sensor dan bilangan megapikselnya saja. Chipset yang tertanam juga punya andil besar dalam mengelola hasil kamera dan video. Bisa dibuktikan, hasil kamera di indoor Infinix masih bisa imbangi Tecno, baik dari segi detail muka, alis, dan rambut. Perbedaannya hanya pada tone warnanya saja. Infinix seperti lebih naikkan saturasi, kalau Tecno lebih natural. Terlihat jelas pula pada foto makanan ini, kelas. Di Infinix, foto makanan terlihat lebih menggoda dibanding Tecno. Jadi, tinggal sesuaikan saja Anda suka pewarnaan yang mana. Nah, baru untuk zoom di Tecno bisa kasih paham Infinix. Zoom digital Tecno bisa mentok ke 15 kali zoom. Kalau Infinix 10 kali zoom saja. Ketika lakukan 10 kali zoom, Infinix mulai bergetar. Berbeda dengan Tecno, pergerakan bidikan masih lebih tenang karena teredam oleh OIS. Semisal kita cuma ambil foto 2 kali sampai 5 kali zoom saja pada objek diam, hasil foto Infinix sebenarnya sudah cukup mumpuni walaupun tanpa OIS. Tapi kalau untuk ambil zoom pada objek bergerak semisal bunga yang terkena angin sepoi-sepoi, hasil bidikan Tecno terlihat lebih fokus, jelas dan detail karena efek dari OIS Tecno. Begitupun juga dengan dynamic range di situasi tertentu. Tecno lebih balance, terlihat objek foreground tidak terlalu gerap dibanding Infinix. Cuma kekurangan dari si Tecno, tuningannya itu dipukul rata pada semua skenario. Jadi jika ada objek depan yang sudah terang bertemu dengan background terang, hasilnya akan makin terang benderang, malah kurang bagus. Untuk skenario ini komputasi software kamera di Infinix lebih pintar. Beralih ke foto selfie, Tecno punya resolusi lebih tinggi 32 megapiksel f2.2 sedangkan Infinix hanya 13 megapiksel f2.2. Jika tanpa crop hasil keduanya sudah sama bagusnya. Untuk foto potret juga masih oke asal objeknya tidak terlalu ruwet. Tapi kalau kita iseng crop baru terlihat. Hasil foto di Tecno lebih detail dibanding Infinix. Di foto malam hari, selfie Tecno juga lebih baik. Kita teruskan pada skenario foto malam hari yang masih banyak cahaya lampu kota. Infinix terlihat lebih terang serta lebih sanggup menghandle flare dibanding Tecno. Namun menurut kami, hasil Infinix jatuhnya kurang natural. Kami lebih suka suasana malam yang dipertahankan oleh Tecno. Flare cahaya terkadang juga dibutuhkan agar bisa tambahkan nuansa malam lebih artistik. Jika di kondisi gelap gulita hanya sedikit penerangan, baru Tecno lebih agresif. OIS Tecno sangat membantu untuk memaksimalkan mode malam, buat foto lebih fokus sehingga hasilnya lebih terang dibanding Infinix. Ya guys, sekarang kita coba tes video dari Infinix dan Tecno ya di ukuran fps guys. Di video selfie-nya ya. Kita coba tembakkan ke arah matahari. Oke, masih cukup terlihat ya muka saya. Kalau ke arah langit, langitnya juga terlihat bagus ya guys ya, masih biru. Oke, sekarang kita coba untuk jalan guys. Sekarang kita coba swing
Apakah ada yang patah-patah? Untuk kualitas hasil mikrofon, Tecno dan Infinix sudah terbilang baik. Di video selfie resolusi HVPS atau Full HD 50 fps, stabilizer keduanya berimbang, masih pada anteng. Warna Tecno sedikit kekuningan, kalau Infinix sedikit kemerahan. Dynamic range ketika kita membelakangi matahari, Infinix sedikit unggul. Tapi untuk tampilkan background terang ya, keduanya sudah tergolong bagus. Wajah kita masih terlihat jelas. Kelebihan Infinix baru terlihat superior pada resolusi 4K 30 fps. Memang sudut area record dibuat nge-crop ke muka kita agar ace-nya bisa berjalan maksimal. Sedangkan di video selfie, Tecno hanya mentok di 2K 30 fps dan sayangnya tanpa stabilisasi. Untuk video belakang ace fps yang disayangkan lagi, Tecno belum bisa fixkan masalah fokusnya. Walaupun sudah dapat update terbaru, terlihat dalam posisi diam saja, sistem Tecno terus mencari fokus padahal settingan fokus AI-nya sudah kami matikan. Berbeda dengan Infinix, fokus videonya lebih terkontrol. Buat jalan, Infinix terlihat lebih stabil tanpa kedutan. Misal buat video sinematik, fokus Tecno masih oke ya, karena objek bidiknya jelas dia nggak bingung. Tapi Infinix yang tanpa OIS pun juga masih bisa diandalkan karena perpaduan ACE dan chipsetnya mampu berkolaborasi dengan baik. Untuk rekam 4K 30 fps secara stabil pakai kamera belakang, Infinix jelas sanggup. Kalau Tecno jelas hasilnya gugup. Resolusinya juga mentok di 2K 30 fps. Tecno sedikit membalas pada video ganda yang sedikit lebih stabil dan video selfie malam yang walaupun noise-nya berasa, tapi terkesan lebih terang dibanding Infinix. So class, kesimpulannya baik Tecno dan Infinix sudah punya amunisi yang sudah siap tempur. Punya NFC multifungsi, IR blaster, punya dynamic port like iPhone, punya AOD 10 detik, punya LED notifikasi, punya radio FM, punya gyro hardware, punya 10 multitouch, punya touch sampling rate tester 200 Hz, punya fitur anti pencurian, punya aplikasi freezer, punya aplikasi ganda, ruang ganda, ada hub pintar, bisa split screen, bisa pop screen, punya game space, dan tentu punya bypass charging. Di paket penjualannya juga lengkap. Anda sudah dapatkan casing dan plastik pelindung layar yang sudah tertempel. Kalau masalah desain, relatif ya, Anda suka yang mana? Back cover plastik di Tecno atau vegan leather beraroma wangi di Infinix? Kuncinya hanya pada kebutuhan Anda. Jika Anda lebih suka layar flat dan lebih suka foto-foto daripada video, pilihannya Tecno Camon 40. Kalau Anda suka layar curve dan butuh video serta jaringan 5G, pilihan terbaik Infinix Note 50S 5G Plus. Kalau saya pribadi sih, karena kebutuhan saya di video, taruhlah buat konten, saya lebih pilih Infinix Note 50S 5G Plus. Tapi kalau uang Anda tidak sampai 3 juta, jangan dipaksa. Dengan membeli Tecno Camon 40, Anda akan dapatkan HP 4G all-rounder berkamera hebat. Dan siapa tahu di update selanjutnya kualitas videonya bisa lebih baik lagi. Intinya, kebutuhan dan kemampuan kita harus berbanding lurus. Jangan sampai terjerumus. Oke, begitu saja kelas kita hari ini. Jika ada kesalahan kata dan informasi spesifikasi, Bu Guru mohon maaf. Boleh dikoreksi? Jika kurang jelas, silakan bertanya. Semoga bermanfaat.